Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Milad Gufron. Saya berasal dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan membahas materi tentang pemanasan global. Pemanasan global suatu fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia yang terutama berkaitan dengan penggunaan bahan fosil dan kegiatan alih guna lahan. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer, terutama gas karbon dioksida CO2, dan gas CO2 ini yang menjadi biang keladi dari terjadinya pemanasan global melalui proses yang disebut efek rumah kaca. 1. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpanya planet ini akan menjadi sangat dingin. Dengan suhu rata-rata sebesar 15 derajat Celcius sampai 59 derajat Fahrenheit, bumi sebenarnya telah lebih panas 33 derajat Celcius 59 derajat Fahrenheit dari suhunya semula. Jika tidak ada efek rumah kaca, suhu bumi hanya kurang 18 derajat Celcius sehingga es akan menutupi seluruh permukaan bumi. Akan tetapi sebaliknya, apabila gas-gas tersebut telah berlebihan di atmosfer, akan mengakibatkan pemanasan global. Gambar di bawah ini merupakan gambar mekanisme efek rumah kaca. 2. Penyebab pemanasan global. Pemanasan global atau global warming atau sekarang lebih dikenal sebagai perubahan iklim global, climate change, adalah memanasnya iklim bumi secara umum. Memanasnya bumi telah diobservasi peneliti sejak tahun 1550-an dan terus bertambah panas sejak itu. Berikut ini dijabarkan secara lebih detail mengenai penyebab-penyebab langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan pemanasan global. A. Bertambahnya gas-gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca secara global. Setiap penyebab bertambahnya efek rumah kaca yang berkontribusi langsung terhadap pemanasan global seperti 1. Energi, 2. Transportasi, 3. Industri peternakan sapi, 4. Industri pertanian, 5. Limbah industri dan tambang industri, 6. Limbah rumah tangga. B. Pencemaran laut. Lautan dapat menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang besar, akan tetapi akibat pencemaran laut oleh limbah industri dan sampah, laut menjadi tercemar sehingga banyak ekosistem di dalamnya yang musnah, yang menyebabkan laut tidak dapat menyerap karbon dioksida lagi. C. Penebangan dan pembakaran hutan. Penebangan dan pembakaran hutan sangat berdampak buruk karena hutan dapat menyerap karbon dioksida di atmosfer. D. Mencairnya es di kutub. Permukaan es berwarna putih dapat memantulkan lebih dari 60% sinar matahari. Akan tetapi, jika semakin banyak es yang mencair, maka sinar matahari tidak dipantulkan seperti sebelumnya, karena lautan yang hanya dapat memantulkan sinar matahari 10/10-nya saja. 3. Dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global secara umum adalah terjadinya peningkatan suhu rata-rata di bumi, namun ada banyak sekali dampak yang terjadi akibat pemanasan global tersebut, baik itu iklim dan cuaca, peningkatan air, laut, ekosistem, dan lain-lain. Gambar di atas merupakan ilustrasi dampak pemanasan global. Berikut ini adalah beberapa dampak pemanasan global. 1. Perubahan iklim dan cuaca. 2. Hujan asam. 3. Es kutub utara dan selatan mencair. 4. Permukaan laut naik. 5. Ekologis terganggu. 6. Lapisan ozon menipis. 4. Cara mengatasi pemanasan global sebagai berikut. A. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. B. Menjaga kelestarian alam. C. Mengontrol pemakaian listrik. D. Mengendalikan limbah. Sekian pembahasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.